Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli bait. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru-guru kita, wabil khusus Ahinal Mahbub Al-Habib Haji bin Husain bin Al-Haddad, dan juga yang sama-sama kita hormati Ahinal Kiram Al-Mukram Bapak Ustaz Asbarudin, dan juga seluruh para jamaah, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mulai saja meningkat kepada pelajaran lanjutan kitab Nasaihud Diniyah, yang ternyata pengarang kitab ini adalah Habaib, masih cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kebetulan malam hari ini pula disaksikan dan juga dihadiri oleh salah satu dzurriyyah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Ahinal Mahbub Al-Habib Haji bin Husain bin Al-Haddad. Mudah-mudahan membawa berkah dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa khusus junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyaksikan bahwa malam hari ini kita sedang ta'lim, malam hari ini kita sedang belajar ilmu, malam hari ini kita sedang istiqomah untuk mendapatkan ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pengarang kitab ini adalah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi masih ada Al-Haddadnya. Jadi ini ada kemungkinan Habib yang tahu, mesti dari leluhur beliau, pengarang utama di atasnya. Karena terakhir tulisan Al-Haddad, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ada mengatakan Syekh, ya. Tapi di sini ada tertib pula Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi marganya ataupun silsilahnya dari Al-Haddad. Mudah-mudahan ini membawa berkah buat kita sekalian. Dan sebelum dilanjut, untuk para santri tadi sudah dikirim melalui grup agar masing-masing membeli kitabnya yang terjemahan dalam bahasa Indonesia. Ya. Ini nanti akan berlangsung sampai selesai insyaallah. Abi dipanjangkan umur, dikasih sehat, akan tetap istiqomah mengkaji kitab ini sampai selesai. Ya, sampai selesai. Jadi para santri seyogyanya harus mempunyai kitabnya masing-masing. Itu sudah dikirim, tinggal pesan aja ke Ibu Sofi. Ibu Sofi kenalkan? Ya, Ibu Sofi. Kenalkan Ibu Sofi? Udah, pesan ke Ibu Sofi. Cantik loh orangnya, nggak apa-apa. Ya, masing-masing. Kalau nggak salah dengan ongkirnya 75.000. Itu adanya Tuban. Kalau kita beli ke Tuban, ongkos saja PP habis 200.000. Ya, jadi kita pesan aja ke Ibu Sofi. Rumahnya di sana tuh, pinggiran Geraha. Ya, silakan. Ya. Besok kalau bisa Selasa besok udah megang kitab. Jadi benar-benar nanti kalau sudah menyelesaikan kitab ini, satu kitab Nasaihud Diniyah ini, insya Allah baru gelar santri turun. Sekarang belum santri, baru santri-santrian. Ya, baru santri-santrian. Sebab di sini ada 3 faktor yang akan kalian dapatkan. Faktor iman, Islam, dan ihsan. Jadi syarat santri itu 3 hal yang harus dijalankan. Kalau 3 hal ini tidak dijalankan, belum jadi santri. Ya, boleh santri-santrian, santri Boki, santri Hardolin, ya. Kalau cek Sunda teh mas santri Hardolin, Kang Ustaz Aspurin Hardolin teh. Dahar modal ulin. Nah,
atau santri-santrian, santri boki, tukang makan lulu bukannya ngaji, tukang masak lulu bukan ngaji. Nah, insyaallah biar kali ini mendapatkan gelar santri, tamatkan dulu kitab ini sampai selesai. Apa sih itu? Kawinnya sudah kawin, anak sudah punya, kalian sudah punya kerjaan. Ya, ayo sekarang kita ngaji. Dan kesempatan ngaji ini insyaallah akan dilanjut malam Selasa, malam Jumat maupun malam Senin, akan lanjutan dari periode kitab ini. Jadi malam ini, malam Jumat yang lalu kita sudah ngaji halaman berikutnya, malam ini beda lagi, nanti malam yang berikutnya beda lagi. Insyaallah Darul Ilmi 1, 2 Darul Ilmi 1 dan 2 dan mengaji malam Selasa ini berkelanjutan. Jadi kitab ini mudah-mudahan dalam 1 atau 2 tahun kita sudah tamat kitab. Ya, insyaallah sudah tamat kitab. Karena kalau ini sudah selesai, insyaallah gelar santri dengan sendirinya turun. Karena tidak ada 3 faktor. Pertama adalah iman, Islam, dan ihsan. Dan kitab ini bahasanya ada tentang masalah al-imaniyah wal wasoyah. Ya. Nasir dunia al-imaniyah wal wasoyah. Artinya kitab ini membahas tentang masalah keimanan. Supaya iman kita kuat. Wal wasoyah dan wasiat-wasiat. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dari para alim ulama. Maka insyaallah kita memulai, kita sudah ke kelas berikutnya ataupun bahasan berikutnya. Baik, kita mulai dari lanjutan waktu terakhir ngaji malam Jumat. Ya. Ngaji malam Jumat itu sampai kepada pembahasan yang terakhir adalah wa ma ahsana ma qila bil makna, itu belum dilanjutkan. Ini kelanjutannya adalah wa ma ahsana ma qila bil makna. Wa ma, dan sungguh sangat baik, sungguh sangat banyak, ya, ma perkara qila bil makna, perkara yang ada di syair dalam maknanya sangat dalam dan sangat luas. Ada syairnya di sini. Kalau syair itu adalah ungkapan ulama dalam bentuk bahasa kita nyanyian tapi syairan, tapi mengandung arti yang sangat dalam. Karena syair-syair dalam kitab itu ada macam-macam bentuk. Ada yang disebut bahar dalam bahasa ilmu arud. Ada bahar tawil, ada bahar basit, ada bahar syari. Kalau dalam pelajaran Al-Quran ada nadom-nadom atau ada irama-irama, seperti ada irama jiharka, irama bayati, soba, dan lain-lain. Itu beda, nggak bisa antara syair dari kitab baca Al-Quran, ininya iramanya tidak bisa. Begitu juga dari pembacaan Al-Quran, iramanya dimasukkan ke syair juga tidak bisa. Jadi beda, nggak nyambung. Jadi kita yang masing-masing ada syairnya. Nah, syair yang disampaikan di sini tentang masalah bab takwa, ini syairnya Bahar Sari. Tapi lupa dulu pernah diajarkan, mudah-mudahan ingat. Ustaz Asparudin ingat mungkin waktu ngaji diajarkan Bahar Tawil, Bahar Sari. Kalau nggak salah Bahar Sari, Bahrun sari'u malaun akhiru mustafilun fa'ilun. Bahrun sari'u malahu akhiru mustafilun fa'ilun. Bahasa santri. May yattaqillaha fadzakal ladzi siqa ilaihil muttajiru rabi'u. Man arafa Allahu falam tughnihi ma'rifatullahi fadzaka syaqi. Madarrada ta'ati mana lahu fi ta'atillah wa madala fi ma yasna'ul 'abda bi'izzil
gina wal izzu kullal izlil muttaqi. Dalam syair yang disampaikan oleh pengarang kitab Nasihuddin ini, mayyatakillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, fadzakalladzi, maka itu adalah siko ilaihi akan digiring ilahi kepadanya al-mutajirur rabihu, digiring kepadanya keuntungan perdagangan. Pengertiannya, siapa saja yang bertakwa, maka Allah akan memberikan keuntungan yang sangat besar, seperti keuntungan orang berdagang. Wa qila aidan man arafallah falam tubni, man barang siapa itu arafa, mengenal Allah kepada Allah, yang dalam arti adalah makrifat kepada Allah. Barang siapa yang makrifat kepada Allah, makrifat itu adalah mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal kitab Allah, mengenal isi-isi kandungan kitab Allah. Itu makna man arafallah. Kalau sudah mengenal Allah, sudah makrifat kepada Allah, plus berarti sudah mendalami Al-Quran, ilmu tafsirnya, kemudian makna man Al-Quran dan pengamalan-pengamalannya, begitu juga terhadap hadis-hadis Rasul. Berarti sudah memahami man arafallah. Bagi orang yang tadi man arafallah, barang siapa sudah makrifat kepada Allah, ya, habis kembalikan lagi, siapa saja makrifat kepada Allah, artinya kita sudah mengenal Allah. Siapa itu Allah? Dari sifat wujud sampai terakhir. Sifat 20. Asmaul Husna yang 99. Isi kandungan Al-Quran sudah dipelajari, sudah dihafal, sudah dipahami. Kemudian juga perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Itu dalam pengertian man arafallah. Kata Habib Abdullah falam tubnih dalam pengarang ini, kemudian tidak mencukupi. Artinya dirinya itu tidak mencukupi dalam arti di sini tidak memenuhi perintah-perintah Allah. Hanya sebagian yang dijalankan, ataupun seperempatnya yang dijalankan, ataupun tidak dijalankan. Hanya mengenal Allah, falam tubnih. Tapinya kenal kepada Allah, makrifat kepada Allah, paham ilmu Al-Quran, paham ilmu hadis, tapi tidak maksimal menjalankan perintah Allah. Ya kalau bahasa kita sekarang, kalau dalam bahasa kita ini, falam tubnih, tetapi tidak mencukupi, tidak maksimal. Seharusnya ukuran orang seperti benar-benar taat kepada Allah. Tawaduknya, rendah dirinya kepada Allah, rendah dirinya kepada sesama manusia, rendah dirinya kepada orang yang di bawah kita, pada yang di bawah kita sayang dan menyayangi. Di atas kita menghormati dan menghargai dan menjunjung tinggi kepada orang-orang di atas kita. Padahal orang lebih mumpuni segala-galanya. Orang lebih hebat segala-galanya dalam pengertian hukum ilmu agamanya. Tapi benar-benar ke atas tawaduk, ke bawah tawaduk, seolah-olah dirinya tidak punya. Dalam ibadahnya pun tawaduk, tidak merasa dirinya paling banyak beribadah, tidak merasa dirinya paling hebat dalam beribadah. Mereka terkadang ketika mereka ada timbul merasa kagum, merasa bangga, tiba-tiba mereka langsung teringat apakah yang dibanggakan dalam ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apakah yang selama ini dielulukan amalan-amalan ibadah oleh Allah diridhoi? Ya, ketika timbul kesalahan timbul tawadhulah. Nah, seyogyanya bagi orang sudah makrifat kepada Allah itu harus benar-benar maksimal. Dan di sini mengatakan man arafallah falam tukni, barang siapa mengenal Allah tapi tidak maksimal dalam beribadah kepada Allah, ma'rifatullahi fadah kasyaki. Kata ulama di sini. Maka makrifatnya kepada Allah yang sedemikian itu cilaka. Bahaya. Ya, lebih bahaya. Cilaka. Orang yang berbahaya dan cilaka itu sudah ngerti ilmu, sudah ngerti Al-Quran, sudah ngerti hadis, tapi mereka lalai dalam menjalankan hukum. Mereka sombong dalam menjalankan ibadah. Mereka takabur dalam segala hal. Nah, ini yang jelas. Kata keterangan di sini, ma'rifatullahi pada kasyaki. Maka ma'rifat kepada Allah. Maka banyak orang-orang ahli ma'rifat yang merasa dirinya ahli ma'rifat itu celaka. Kenapa bisa celaka? Dari kesombongan pribadi. Karena merasa diri sudah ma'rifat dalam sesi ubudiyah, dalam ibadah. Kita dalam ibadah kepada Allah. Belum la hablum minanas, tidak kepada hubungan manusia, kepada hubungan kepada Allah. Kalau hablum minallahnya itu mereka sudah melampaui batas, ya, sehingga mereka sudah merasa dirinya paling dekat dengan Allah, merasa makrifat kepada Allah, sehingga ibadah syariat yang lainnya itu banyak tertinggal. Contoh sholatnya tidak tepat waktu, ya, puasanya tidak sesuai dengan hukum syara, ibadah hajinya tidak sesuai dengan niat yang ikhlas. Ini akan celaka. Seperti itu. Jadi menyepelekan ibadah-ibadah syariat. Ya. Karena tidak akan mencapai makrifat kalau sebelum syariatnya itu dipenuhi. Kan susunan ibadah syariat, thariqat, hakikat baru makrifat. Setelah makrifat ini banyak yang celaka. Terdahulu, ya, zaman umat-umat terdahulu banyak mereka tercelaka, tertipu dari ibadahnya mereka sendiri, merasa mereka itu sudah dekat dengan Allah. Orang banyak syariat yang ditinggalkan, ya. Sholat 5 waktunya juga ditinggalkan, terkadang sholat terkadang tidak, karena mereka merasa sudah dekat dengan Allah, sudah melampaui kelas, sudah beda. Ya, akhirnya sifatnya syarat itu ditinggalkan. Hablum minanasnya jauh, merasa dirinya paling dekat dengan Allah, ketemu dengan orang mukmin yang biasa dianggap biasa. Dianggap biasa. Ketemu dengan saudara-saudara mukmin bertutur sapa, mengucapkan salam, boro-boro jawab perengut. Merasa kita masih kotor, merasa kita merasa orang ini masih kotor, merasa orang ini masih haram, tidak boleh berdekatan, masih jauh ibadahnya. Ketika menegur sapa dengan ucapan salam maupun dengan senyum, tidak ada jawaban salam ataupun tidak ada jawaban senyum. Mereka tertipu dengan ilmu sendiri. Mereka tertipu dengan ibadahnya sendiri. Hati-hati. Setan paling pintar menipu dalam sisi ibadah. Yang sangat halus masuk ke dalam. Dan disebut falam tukni, tidak mencukupi atau tidak maksimal. Syariatnya di bawah. Itu dari hablum minallah wa hablum minannas. Maka ma'rifatullah, keterangan dalam kitab Nasruddin ini, ma'rifat kepada Allahnya pada kasyaki, yang sedemikian itu adalah ma'rifatnya. Ya, sebelum kita mengenal Allah. Madarra da ta'ati manalahu. Tidak akan menjadikan bahaya bagi orang yang mempunyai kebiasaan taat kepada Allah. Bagi orang yang taat kepada Allah, dan apapun yang diperoleh dari hasil ketaatannya itu tidak menjadikan dirinya bahaya. Artinya tidak menjadikan dirinya celaka. Pengertiannya begini. Orang ma'rifat bisa celaka gara-gara tidak maksimal ma'rifat. Orang awam bisa selamat, ya, lantaran istiqomah taatnya kepada Allah. Salat 5 waktunya taat setiap waktu.
Padahal diterima juga enggak barangkali. Ya, apa sholatnya benar, apa bacanya benar atau khusyuk atau tidak, karena ketaatannya, karena istiqomahnya inilah yang akan diperoleh oleh dia, akan memperoleh dari hasil ketaatan, akan memperoleh dari hasil istiqomahnya kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan istiqomah dan dengan taat dalam segala hal, ini akan menjadikan berkah, akan menjadikan baik jauh dari celaka, jauh daripada kesesatan. Ya. Istiqomah dalam ibadah, salat 5 waktu, Jumatnya jalan sebagaimana biasa, puasanya dilaksanakan sebagaimana biasa. Padahal awam, tapi taatnya ke Allah ini bisa menjadikan dirinya selamat. Tidak seperti tadi udah makrifat, tapi makrifatnya pala tukni, makrifatnya tidak maksimal, bisa menjadikan jelek. Fi ta'atillah wa madza, dan dalam taatnya kepada Allah, ya, tidak akan menjadikan dirinya celaka sekalipun dalam keadaan awam karena ketaatan tersebut. Ma yasna'ul 'abda bi'izzil gina wala izu kullal izil muttaqi. Yang terakhir, ma yasna'ul 'abda, tidak akan menjadikan seorang hamba bi'izzil gina, menjadikan mulia dengan sebab kekayaan. Tidak akan menjadikan seorang ini mulia disebabkan dengan kekayaan. Bil gina, bi'izzil gina. Tidak menjadikan si hamba ini mulia dengan sebab kekayaan. Artinya kekayaan, pangkat, kedudukan maupun jabatan maupun keturunan tidak menjadikan si hamba ini mulia. Jadi kemuliaan, kita kembali pada Jumat yang lalu, kemuliaan seseorang itu tidak bisa diukur dengan kekayaan. Orang kaya banget, berarti orang mulia, tidak. Ya, banyak artis yang kaya raya, uangnya miliaran, uangnya ratusan juta, ya berakhir di jeruji besi karena narkoba. Banyak pejabat-pejabat yang kaya raya, uangnya banyak di mana-mana, berakhir di penjara ukuran 2x2 di Sukamiskin, Bandung. Jadi nggak akan mulia, bukan karena harta, bukan karena jabatan, kemuliaan. Ya, apa yang jadi seseorang menjadi mulia? Tidak punya harta, tidak punya jabatan, tapi mulia dunia akhirat. Ya, lanjutan dalam syar ini, ma yasna'ul 'abda bi'izzil gina wal 'izzu kullal 'izzil muttaqi wal 'izzu kullal 'izzil muttaqi, dan kemuliaan wal 'izzu kullal 'izzi, sumber daripada seluruh kemuliaan adalah lil muttaqi, bagi orang-orang yang bertakwa. Ternyata kemuliaan itu sumbernya adalah di takwa, bukan di harta benda, bukan di kekayaan, bukan di jabatan, ya, bukan pula di pangkat. Jadi ternyata adalah di ketakwaan. Bisa dipahami sekarang. Berarti kita yang harus kita raih sekarang apa? Ketakwa. Jabatan, kita belum nggak punya jabatan, sekarang udah punya anak 2, punya anak 3. Ngapain nyari apa? Kekayaan kita belum kaya sampai sekarang. Ya udah punya anak, udah punya kendaraan, belum juga kaya. Kalau dulu mungkin kita lagi bujangan, menempuh pengen jadi orang kaya. Nah sekarang udah punya istri, punya anak, itu udah jadi apa? Ya, seperti ini. Udah kita tempuh, pangkat sudah kita tempuh. Dari SD jabatan cita-cita, aku sudah besar ingin jadi jenderal, nggak taunya nggak jadi jenderal. Yang lain jadi jenderal.
Dari kecil punya cita-cita ingin menjadi orang paling terkaya di dunia. Ternyata belum juga sampai sekarang. Sekarang apa yang kita raih? Takwa. Kan kaya dunia akhirat. Wal izzu kullal izzi lil muttaqi. Karena Allah juga telah mengatakan dalam Al-Qur'an, kemarin sudah baca ayatnya, ya. Yang in akramakum indallahi atqakum. Itu Jumat yang sudah. Itu luas pengertian ayat tersebut. Sekarang disampaikan lagi, sumber dari segala kemuliaan adalah di takwa. Sekarang kita tinggal mengejar jabatan, ya, mengejar kedudukan takwa. Sebab ini kedudukan jabatan takwa ini apabila Allah sudah mengatakan muttaqin untuk kita atau lil muttaqi bagi orang-orang bertakwa, ini sampai ke akhirat akan menjadi sebutan dari Allah. Dipanggilnya menjadi orang-orang muttaqin, orang-orang bertakwa. Tapi kalau jabatan sudah sampai pintu gerbang kuburan selesai. Mati dikubur siapa yang meninggal. Bapak Jenderal Anu enggak mungkin dia ditulis batu nisannya. Tetap namanya. Tapi kalau orang-orang takwa, jabatan tersebut akan ke bawah sampai ke alam. Contohnya ketakwaan seorang, ibadahnya seseorang sampai bisa menunaikan rukun haji yang 5 sampailah berangkat. Ya, karena ketakwaannya keistiqomahan ini sampailah yang bersangkutan berangkat haji karena ikhlas dan ridho. Dengan catatan hajinya ini benar-benar haji karena Allah. Maka pun nanti gelar haji akan sampai ke alam akhir. Seperti pada mahsyar Allah akan manggil seseorang dengan nama ketika diberi nama lahir, dan tambahan apabila mereka sudah pergi haji akan ada panggilan haji. Al-Hajj akan dipanggil dengan gelar suatu gelar kehormatan. Karena sudah berkunjung ke Baitullah, berkunjung ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah tawaf di Mekah di Ka'bah, dan sudah lempar jumroh, dan sudah sa'i antara Safa dan Marwah. Dan sudah berdiam diri di padang mahsyar atau di padang Arafah. Maka Allah berikan kemuliaan bagi yang bersangkutan ketika sudah meninggal dunia, dan di alam akhirat nanti akan ada panggilan haji kepada yang bersangkutan. Itu enggak akan hilang. Gelar yang akan hilang sampai akhirat itu adalah gelar Randes, gelar Metropolitan Mall, hilang udah. Enggak ada itu. Gelar SPDI enggak ada udah. Udah tinggal enggak, bakal mereka enggak kenal gelar SPDI, gelar enggak kenal. Yang ada gelar haji dan muttaqin, ya, dan mukminin yang ada. Gelar-gelar di sana akan timbul. Wal izzu kullal izzi lil muttaqi ma yasna'ul 'abda bi izzil ghina wal izzu kullal izzi lil muttaqi ma yasna'ul 'abda bi izzil ghina. Kembali lagi, tidak akan menjadikan seorang hamba ini mulia disebabkan dengan kekayaan. Wal izzu kullal izzi lil muttaqi, dan kemuliaan adalah tiap-tiap kemuliaan bagi orang-orang yang bertakwa. Para santri hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan nanti ini tetap berkelanjutan kepada pelajaran berikutnya setiap pengajian malam Jumat maupun malam Senin. Maka sebelumnya sekali lagi agar santri memiliki kitabnya masing-masing, ya udah dikirim di WA grup agar di kitab terjemahan dalam bahasa Indonesianya ada, ya. Pesan aja ke Sofi, ya, Sofi online. Tuh, kalau nggak salah 75.000 berikut ongkirnya. Berikut ongkos kirimnya. Nah, kalau nanti sini diharapkan mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, ketika mengikuti pengajian jangan bosan-bosan. Ini malam Senin ngaji, malam Selasa ngaji, malam Jumat ngaji, malam-malam lain ngaji, nggak apa-apa, makin bagus. Kapan lagi? Siang kita udah kerja, malam kita ada istirahat. Ada waktu dengan istri juga kita ada di rumah. Dengan anak-anak kita ada, luangkan waktu setiap malam menuntut ilmu, belajar ilmu. Nah, sekarang Abi programkan supaya selesai kitab Nasihatul Diniyah ini sampai selesai. Ya,
Kalau selesai udah insya Allah akan mendapatkan gelar santri. Nabi katakan santri itu ada tiga faktor seorang itu menjadi santri. Berdasarkan nama, pernah Habib sampaikan arti santri. San itu bahasa Sanskerta. Ya. Tri tiga. Ya. Tri itu tiga. Artinya santri itu adalah orang yang menjalankan tiga pesan. Jadi, namanya santri. Ya. San itu bahasa Sanskerta. Tri juga sama. Ya. Jadi tri artinya tiga. Santri berarti orang menjalankan tiga pesan. Pesan apa? Satu, pesan iman. Yang dua, pesan Islam. Yang ketiga, pesan ihsan. Dan ini ternyata ada di kitab ini semuanya mencakup. Tentang wasiat keimanan ada, wasiat keislaman ada, wasiat ihsan. Ihsan itu adalah berbuat baik kepada sesama makhluk. Ihsan itu adalah kita beribadah kepada Allah. Ya, di sini ada kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita dilihat oleh Allah. Bukan kita melihat Allah, tapi kita ketika ibadah harus berlaku ihsan. Ketika kita baca Al-Quran harus berlaku ihsan. Ketika kita munajat harus berlaku ihsan. Kenapa? Ihsan itu sekali lagi anak kaya roka, seolah-olah Allah itu melihatmu. Kita jangan melihat Allah, nggak akan mampu. Jangan sekali-kali membayangkan Allah seperti apa. Udah ikutin apa yang guru sampaikan. Kita berkeyakinan Allah ada, Allah wujud. Ya, kita nanti akan bisa melihat Allah ketika kita sudah ada di surga, di prioritas. Ya, kita nggak akan mampu melihat sekarang. Jadi jangan ke sana. Jadi sebut ihsan di sini adalah kita ibadah anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ya. Beribadah engkau kepada Allah seolah-olah Allah itu melihatmu. Nah, ketika kita baca Quran, ya, kita seolah-olah harus merasa yakin Allah mendengarkan, memperhatikan bacaan. Ketika kita sholat, berkeyakinan Allah ini sedang memperhatikan, memantau dan melihat bacaan-bacaan kita. Ketika kita ada di masyarakat di mana saja kita, ya, kita berkeyakinan Allah melihat kita, Allah memperhatikan kita, Allah memantau kita. 24 jam itu tidak henti-hentinya pantauan Allah kepada kita. Maka itu nanti, kalau kita sudah bisa ke sana, itulah yang namanya takwa. Kembalinya ke takwa-takwa juga. Itulah yang namanya takwa. Kalau sudah diterapkan seperti itu, maka sempurna takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sudah sempurna, hanya Allah yang menilai, kita tidak bisa menilai. Dari sisi keimanan kita, sisi ibadah kita semakin bertambah, semakin bertambah. Maka insya Allah program kedepannya kita selesaikan dulu kitab Nasihat Diniyah. Karena pas dalam keterangan di sini pengarangnya adalah dari Al-Haddad, yaitu Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya, ya. Juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum diakhiri, ya. Apa tadi ya? Ya kembali tadi, ya, pesan untuk berikutnya supaya sudah mempersiapkan kitabnya, supaya kita benar-benar ngajinya ini buah hasil. Tapi supaya ngajinya buah hasil. Jadi dengarkan dengan telinga, tapi kita ada kitab. Itu baru jadi ilmu, manfaat. Tapi kalau kita saya mendengar kita bukan Siti Aisyah. Kita bukan. Kalau Siti Aisyah radhiyallahu anha dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu enggak perlu catatan. Ketika Rasulullah bersabda, langsung terekam. Dan tidak sedikit pun tidak ada tertinggal. Ya. Nah, kita perlu kita ngaji nguping, judulnya sekarang tidak ngaji nguping, tapi benar-benar ngaji. Jadi setelah dikaji di sini, di rumah bisa dibaca berulang-ulang insyaallah. Demikian yang saya sampaikan. Sekali lagi berharap bermanfaat buat kalian semua, terutama buat Abi yang menyampaikan, makin ingat terangan kitab yang Abi sampaikan. Dan kebetulan ini waktu diaji ataupun dihatamkan kitab Nasihat Diniyah itu kalau tidak salah tahun 98 tahun 87 tahun 8 Abi masuk ke pesantren itu tahun 84,
tahun 87 menghatamkan kitab Nasruddiniyah. Sudah lama banget. Coba mudah-mudahan ingat lagi, nanti dibantu ada terjemahan juga dalam bahasa pesantren, dalam bahasa Sunda untuk mempermudah pembacanya. Untuk kalian cukup